Saudara yang kekasih, saya sudah memaparkan visi misi saya. Dan untuk mengecek, untuk memperhatikan apa yang saya kerjakan, ada 7 parameter. Yang pertama adalah saya akan memprioritaskan perintisan. Sebab ini hal yang harus saya kerjakan. Saya mendengar laporan dari berbagai daerah yang saya datangi, melihat bahwa potensi untuk pertumbuhan gereja sangat besar. Karena itu saya yakin pada tahun 2026 kita akan mencapai 1.500 jemaat. Yang kedua adalah STT GGP yang produktif. Kebutuhan gereja-gereja baru tentunya harus diisi oleh hamba-hamba Tuhan. Dan tuntutan itu harus percaya jawab. Saudara yang kasih, STT Moat sudah memberikan kontribusi yang baik selama ini. Mari berkembang. Lebih berkembang untuk menjawab kebutuhan hamba Tuhan. Tapi tidak cukup, saudara. Maka STT Scriptura yang diayomi oleh Jawa Barat akan diberdayakan dan membuka kerjasama dengan STT-STT yang tersebar di Indonesia dengan kerjasama yang baik, MOU yang harus membangun GGP. Saya percaya maka akan lahir para hamba Tuhan baru yang siap menjadi pemimpin-pemimpin di gereja lokal. Lalu hal yang ketiga adalah pengajaran yang solid. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada STT-STT lain yang berkontribusi di GGP. Tapi saya rindu bahwa GGP ada pengajaran yang pasti. Mempunyai pengajaran yang dibentangkan dari mulai mengenal Tuhan di GGP diajarkan. Pengajaran yang saya rindu adalah pengajaran Papaitism mengenai kristologi 4 dimensi. Saudara yang kasih, saya percaya saudara dan saya membangun GGP secara bersama-sama. Namun pengajaran ini harus diajarkan senantiasa. Bagaimana caranya? Saya akan mengumpulkan ahli-ahli teologi di GGP yang tersebar untuk berkumpul, meramu, sehingga kita punya pengajaran yang jelas. Ini loh pengajaran GGP. Lalu hal selanjutnya ada 4 hal lagi yang akan saya sampaikan. Yang keempat adalah integral struktural. Saudara, di bumi Indonesia yang kita cintai, GGP ada. Berbagai daerah kita wajib mendukung NKRI. Nah, saudara yang kekasih, tanpa integral struktural kita akan terpisah-pisah. Tanpa integral struktural kita tidak mengenal GGP satu daerah dengan yang daerah yang lain. Tapi saya mencanangkan satu, bahwa GGP itu hanya satu. Dan kita bersama-sama membangun. Dan niscaya, saya percaya semua potensi akan diberdayakan lewat integral struktural. Lalu yang kelima adalah kemitraan. Kemitraan adalah kesejajaran. Saudara yang kasih, kalau GGP ingin besar, maka kita memerlukan mitra untuk kita belajar, untuk kita menggali hal-hal yang mungkin diterapkan dengan membuka
kemitraan-kemitraan baru, maka GGP akan diperkaya. Saudara yang kasih, GGP harus memulai itu. Jangan menjadi gereja yang tertutup, melainkan kita terbuka. Sebab dunia sekarang sudah terbuka. Dan saya punya misi dan langkah, yaitu kemitraan. Saya akan memulai dengan mitra-mitra yang membangun GGP. Yang keenam adalah data yang mutakhir. Saudara yang kekasih, era digitalisasi menuntut kita untuk memberikan informasi. Maka saya akan membangun big data GGP, sehingga data seluruh jemaat bisa mengupdate masing-masing secara digital, sehingga informasi apapun akan diterima dan akan disampaikan oleh teknologi. Saudara yang kekasih, data adalah hal yang penting, sehingga kita tahu GGP harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar GGP. Dan dijawab di mana? Di data yang mutakhir. Dan yang terakhir, saudara yang kasih, adalah pelatihan pemimpin muda. Saudara, kerinduan saya akan lahir pemimpin-pemimpin muda. Caranya, tidak ada cara lain selain kita memulai membangun pemimpin-pemimpin muda lewat pembinaan-pembinaan yang terstruktur. Dan akhirnya akan lahir pemimpin-pemimpin muda yang akan memimpin GGP masa yang akan datang. Untuk menjawab setiap tantangan, setiap hambatan yang terjadi di hadapan kita. Demikianlah saudara, 7 parameter. Dan saya berdoa, dan saya mengharapkan saudara berdoa untuk saya, supaya kita bisa melaksanakan semua yang saya impikan, dan kita semua bersama impikan. Demi kemuliaan nama Tuhan, demi GGP yang dipenuhi kemuliaan, dan GGP yang besar dan kuat.